Swastiastu. Nama saya Bisto Yumelana Estriago. Dari sebelumnya, seperti itu. Setiap hurufnya seperti itu. Ini mungkin Bukan, ini kue jamunya di depan. Ya. Ini aja, tapi dia juga modelnya. Ini namanya baju. Jadi filter debunya ada di sini, bisa debunya ada di sini. Oke, selamat pagi. Bertemu lagi di YouTube Adi Bali Channel. Kali ini saya sedang berada di kegiatan guru penggerak di Loka 7 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-11. Hari ini saya akan melakukan vlog, melihat pameran panen karya hasil dari teman-teman calon guru penggerak Angkatan ke-11. Oke, stay tune di YouTube Adi Bali Channel. Let's go. Swastiastu Bapak, selamat datang di stand kami di stand H. Kelas A, ya kelas H. Bisa jelaskan apa aja ada di? Ya, di stand kami yang pertama itu adalah terutama hasil karya dari siswa ya. Ini berupa minuman, jamu, juga ada air lemon tadi sudah habis, kemudian roti produksi dari siswa sendiri dari sekolah SMK Negeri 1 Petang. Kemudian di sini juga ada pengolahan sampah plastik, ada juga pengolahan dari tanah liat. Ini juga semua adalah hasil karya dari siswa-siswa kami. Di sini ada galeri foto, kemudian ada poster-poster tentang anti bullying, salah satu program yang ada di kelas kami. Kemudian ada karya-karya siswa, baik itu ini apa namanya ini ya, babi, yang semua digunakan dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Kemudian di sini juga ada kerajinan dari kayu, ini dari SMK Kuta Selatan. Bisa dilihat di sini kami mengambil tema yaitu hidupkan inovasi dan transformasi menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai, yaitu seperti sampah plastik atau mungkin barang-barang yang tidak terpikirkan dan ternyata bisa digunakan kembali untuk menjadi barang baru yang bermanfaat. Kemudian berikutnya di sini juga ada bibit tanaman dan pestisida nabati yang dibuat langsung oleh siswa dari SMK Negeri 1 Petang. Begitu Bapak. Jadi sekian isi dari stand kami. Ini tanaman apa? Kalau yang ini sayur hijau Pak. Oh, sayur hijau. Iya, kalau yang ini selada. Selada. Iya. Ini hasil karya siswa. Ya, ini adalah bibit tanaman yang mungkin kalau Bapak keinginan untuk menanamnya di rumah bisa dibeli. Ini dijual 500 per 1 slot. Jadi isu-isu tersebut Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat datang di stand kami di stand kelas G. Bisa dijelaskan apa aja ada di standnya? Boleh. Ini kita seperti biasa ada X-banner dari hasil-hasil karya kita bersama di kelas G. Udah gitu di sini beberapa hasil karya siswa yang merupakan hasil dari pengolahan sampah. Sudah gitu ini ada juga dari ekoprintnya, hasil karya siswa juga. Ini tasnya. Setelah itu mungkin kita masuk ke sini. Ini beberapa hasil karya siswa juga berupa rumah adat yang ini. Setelah itu di sini yang merupakan hasil dari literasi, ada kumpulan dari pantun, puisi, sudah gitu ada juga buku-buku untuk bercerita di sini, pengembangan literasinya. Sudah gitu di sini ada untuk numerasinya bisa Niki, yaitu domino. Ini juga ada untuk numerasinya di domino juga. Sudah itu beberapa kumpulan buku siswa. Yang ini jurnal untuk membaca siswanya. Setelah itu yang di sini juga merupakan hasil karya olahan dari barang-barang bekas dari siswa-siswa kami. Yang di sini ini bisa kipas angin dari barang bekas juga, tapi ini bisa udah ada baterainya, bisa nyala. Setelah itu yang ini ada sedotan debu hasil karya siswa juga, seperti ini, disedot debunya. Ya, ini mesin penyedot debu yang istilahnya yang masih simple ya, masih gini menyedot debunya. Setelah itu
Ini juga hasil-hasil karya siswa dari barang-barang bekas, ada berupa tas, udah gitu ini gantungan kunci. Yang di sini pengolahan sampah-sampah organik. Yang ini ekoenzimnya. Setelah itu ada juga yang sudah diolah ini menjadi sabun cair dari ekoenzimnya. Yang ini juga sudah dijadikan menjadi sabun batang, pengolahan juga dari ekoenzim. Yang ini seputaran kegiatan-kegiatan kita selama mengikuti kegiatan CGP selama 6 bulan. Demikian Bapak yang dapat yang sampaikan hasil kegiatan kami di kelas G. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Oke, selamat datang di kelas F ya. Silakan Pak Adi bisa masuk. Oke, ini kelas F. Baik, bisa dijelaskan ya Pak Adi ya, izin ya. Oke, jadi stand kelas F ini adalah stand dari Angkatan 11 Kabupaten Bandung, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bandung. Nah, stand kita ini diisi oleh hasil karya beberapa teman kita. Semua teman kita yang 15 orang, ada berbagai macam. Nah, mungkin di sini dijelaskan ada ini ya. Ini hasil karya dari SD 1 Jimbaran, yaitu berupa pemanfaatan sampah plastik menjadi barang yang lebih bermanfaat, seperti itu ya Pak Dia. Ya, mungkin bisa masuk sedikit tadi. Nah, ini terkait dengan isu lingkungan seperti itu, karena banyak dari kami yang mengambil dari isu lingkungan. Nah, ini adalah pemanfaatan dari sampah organik yang dibuat menjadi ekoenzim yang bermanfaat, tentunya untuk kesuburan tanaman, untuk menjernihkan air sebagai bakteri baik untuk memurnikan air seperti itu dari tercemar seperti itu Pak Dia. Nah, mungkin bisa dilihat-lihat lagi hasil karya yang sangat beragam, untuk pembelajaran juga ada seperti ini. Ya, ini adalah media untuk pembelajaran. Ini media pembelajaran Pak Dia untuk nomor ya. Media pembelajaran. Terus ada hasil karya dari murid, presentasi yang kami sudah buatkan sedemikian rupa. Terus dari unsur kebudayaan, budaya dari Indonesia terutama ya, kami mempunyai produk dari hasil anak-anak, yaitu berupa baju tradisional. Ini kolaborasi antara budaya Dayak dan budaya Papua. Ya, ini modelnya ini namanya baju kolaborasi ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Tut ya. Selamat pagi Bu Tut, bisa dijelaskan terkait dengan kostum daerahnya? Oke, baik, selamat pagi Pak Adi. Berikut saya akan jelaskan tentang kostum yang dibuat oleh kolaborasi antara murid kami di SD 1 Jimbaran dengan gurunya. Di sini adalah kolaborasi dari pakaian adat dari Dayak dan Papua. Jadi di sininya itu Dayak, di bawahnya ada Papua. Jadi ini terbuat dari pelepah kelapa. Kita tambahkan hiasan dari sisa-sisa benang. Kemudian ini adalah sisa-sisa dari sapu bulu yang tidak terpakai di rumah. Kemudian dari atas ini kita tambahkan kerang untuk hiasannya. Kemudian yang di bawah ini adalah dari pelepah pisang yang sudah kering. Kalau bahasa ininya keraras ya. Ya, karas. Ini karya siswa ya? Ya Pak Adi, karya siswa dari kami di SD 1 Jimbaran yang waktu ini juga kami pakai untuk parade budaya di Kuta Selatan. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan Pak Adi untuk stand di kelas F ini. Nah, kebetulan sini ada siswa yang lagi bermain game permainan pendidikan gitu ya, ada ilmunya yang dipelajari di sana. Dibuatkan game salah satu dari kelompok kami yang di kelas F itu, kalau nggak salah SMP 4 Kuta Selatan. Jadi mereka membuat game seperti ini, mungkin bisa dilihat ke sini Pak Di, mereka sedang bermain. Pagi Adik, main apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main game apa? Nah, main kucing lompat. game ketangkasan di sini Pak Di ya. Ya, jadi seperti itu Pak Di, nanti dia ada permainan ketangkasan, kemudian nanti kalau
dia bisa lolos, dia akan naik ke level berikutnya dengan tipikal game yang berbeda seperti itu. Jadi ada nilai pendidikannya di sana. Nah, terus kembali ke budaya ya, karena kita tidak lepas dari budaya di Indonesia. Di sini ada hasil karya dari SMP 1 Kuta Selatan. Nah, ini keben yang sudah memang tradisional dibuat di Bali, yang pembuatannya di hampir seluruh Bali ada ya. Jadi mereka mengkreasikan kembali dengan melukis sesuai dengan minat bakat mereka sendiri. Ada yang berupa apa namanya ini, berupa bun-bunan kalau itu namanya di Bali ya. Terus dengan kreasi warna yang berbeda ya. Oke. Saya tertarik dengan yang di belakang tuh Pak Joni. Yang mana Pak? Oh ini. Ya. Ya mungkin. Bade. Ah ini bade. Ini ya. Itu wadah itu ya. Iya. Jadi kalau di Bali biasanya upacara agama ya, kita menggunakan sarana bade seperti ini. Nanti di bade ini ada susunan-susunan sesuai tingkatan. Biasanya yang menggunakan bade tipikal seperti ini adalah kerajaan Pak Dia, orang yang berstatus sosial yang berbeda seperti itu. Nah, dibuat dari apa itu Pak? Kalau ini dibuat dari stik es krim oleh murid. Dengan konsep mereka, mereka akan mengkreasikan menggunakan stik es krim yang sisa-sisa seperti itu Pak Dia. Kemudian dibuat sedemikian rupa sesuai dengan imajinasi mereka. Jadi memang seperti ini bentuknya, miniatur yang sesungguhnya seperti itu Pak. Ada lagi yang lain Pak Joni? Oh, kalau yang lain, nah lagi satu ini menarik Pak Dia. Nah, banyaknya produk-produk lokal yang bermunculan sekarang. Di tim dari kelompok F, salah satu sekolah juga memproduksi yang namanya minyak tradisional. Ini manfaatnya banyak sekali. Kalau kita kenal di pasaran ya, yang umum itu dari Presscare, yang Presscare mungkin bisa ya, Presscare dan lain sebagainya. Ini fungsinya sama, sudah diuji dan sudah punya hak patennya sendiri. Ini dirancang oleh SMA di SMA 1 Kuta Selatan. Mereka dikasih proyek oleh guru kimia yang ada di sana. Jadi untuk apa namanya, komposisinya itu sudah ditentukan, sudah aman, sudah teruji seperti ini. Manfaatnya banyak sekali ya. Oke. Terima kasih Pak Joni, ya sudah penjelasan dari stand kelas F. Ya, siap. Senang berkunjung di stand ya. Oke, terima kasih Pak Adi sudah berkunjung di kelas F. Silakan bisa berkeliling kembali ya. Dadah. Pagi Bu. Pagi, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Nah, Bisa dijelaskan terkait dengan standnya apa aja yang di sini standnya macam-macam sih, tapi kita ada temanya agak Jepang-Jepang gitu dikit. Terus di sini ada Jepang pun. Ada Jepang pun. Jadi di sini ada program Konnichiwa Nihongo. Jadi anak-anak kalau di SMA tuh belajar bahasa Jepang. Jadi nggak hanya belajar bahasa Jepang aja, tapi dia juga harus belajar budayanya, harus belajar makanannya Jepang itu gimana, karena kan menutup kemungkinan anak-anak itu habis SMA siapa tahu jalan-jalan ke Jepang atau enggak jalan apa dia kerja di Jepang. Nah seperti jadi kalau setidaknya harus mencoba makanan Jepang itu kayak gimana. Nah mereka juga harus belajar budaya dong, seperti ini cara pakai yukata. dari Jepang ya? Iya, import ini saya langsung ambil dari Jepang. Import dari Jepang. Just tip. Itu harganya kira-kira Waktu itu apa ya, berapa ribu yen gitu, nggak tahu. Kalau dirupiahkan ya 1.500. Ya, 1 juta ke atas lah. Karena di yen kan ya. kita bisa masuk ke dalam. Oke, silakan maskotnya kelas E. Pagi Bapak, silakan berkunjung. Stand kelas F ada apa aja? Di stand kelas F ada kerajinan dari siswa kami, aksi nyata, kemudian banner-banner, kemudian ada juga game inspiratif Bapak. Ada puzzle, kemudian ada game yang menggunakan teknologi terkini yang inovatif. Boleh dimainkan Bapak, silahkan. Teman-teman, yang mana Mbak Didi? Yang mana? Puzzle, ini puzzle. Puzzle. Iya. Ini dari gambarnya kayaknya ini lambang ini ya, Iya, Pancasila. Garuda Pancasila. Ini sepertinya susah Bu ya, butuh waktu lama ya. Kalau ini saya tertarik dengan di layar ini apa? Iya, ini adalah game inovatif Bapak yang menggunakan. Ya, dari sini Bapak. Iya, jadi kami di kelas E ini menyediakan yang namanya
permainan puzzle. Puzzle-nya di sini mengikuti baik. Di sini cara memainkannya kita mengikuti pola yang sudah kami sediakan. Nah, di sini ada pola wajah. Jadi cara bermainnya kita mengikuti pola tersebut, mengikuti petunjuk. Apabila warna hitam, kita akan menekan angka 1 sesuai dengan polanya. Satu persatu. Kemudian untuk warna kuning kita menekan sesuai petunjuk itu di angka 2. Iya. Tadi sesuai petunjuk. Iya, sesuai petunjuknya. Mengikuti warna yang ada sesuai dengan contoh. Kemudian membentuk pola juga nanti sesuai dengan contohnya. Nah, seperti ini. Bisa dilanjutkan mungkin. Berarti ini nanti dia biasanya tuh dirupai emoticon. Iya. Ya? Bahagia ya? Bahagia, bahagia. Oke, luar biasa. Jadi, bisa dilanjutkan Bu, apa aja ada karya di kelas D yang lainnya? Baik, selain tadi ada permainan, di sini kami punya hasil karya anak kelas 5 ini yaitu dari kertas bubur membuat peta timbul. Ini Pulau Kalimantan. Iya, ada. Kemudian juga Pulau Sulawesi. Kemudian ada juga hastakarya dari anak-anak. Kemudian ada vas dari plastik. Ini dari barang-barang bekas yang dimanfaatkan bisa untuk mempercantik meja. Itu menggunakan pita Bu ya? Iya, pita Jepang. Kemudian ada juga dari kertas jagung. Sedangkan untuk bawahnya ini ada tali. Kemudian barang bekas ini dari botol plastik. Ya. Saya tertarik dengan kolase ini lebih. Oh ya, ada kolase. Ini bahannya apa? Oh, ini kolase ini bahannya dari plastik snack. Dari sampah ya, ini bahan-bahan sisa plastik snack ya, bungkus makanan. Sudah ada dari paper tenggo yang dibuatkan pola gambarnya, kemudian plastik-plastik snack tersebut dipotong, ditempel mengikuti pola. Ini sepertinya wajahnya ini ya, Bapak Presiden kita yang pertama, iya benar sekali, iya. Ini yang di tengah-tengah Sama beliau. Iya. Ada apa lagi? Selain itu ada hastakarya anak berupa ini rumah adat daerah, kemudian ini kolase yang dari biji-bijian yang membutuhkan ketelitian, kesabaran dalam menempelkan biji-bijian ini sesuai dengan pola yang sudah digambar. Nah, selain itu juga ada hastakarya anak-anak. Ini sebagai tempat sarana persembahyangan. Nah, ini hasil anyaman dari bambu. Ya, karya siswa. Karya siswa. Kemudian selain itu kami juga punya permainan di sini puzzle. Iya. Iya. Iya, terima kasih. Om Swastiastu, saya Rai Raharja, Kepala Bidang Pendidikan SD. Dalam hal ini mewakili Bapak Kadistikora menghadiri panen raya, panen hasil belajar pada program Guru Penggerak Angkatan 11. Kami sangat mengapresiasi upaya serta kerja keras teman-teman. Semoga kedepannya kolaborasi dapat terus berjalan, bersinergi dengan program-program dari Distikpora Kabupaten Badung dan tentu saja program-program dari Kemendikdesmen. Semoga kedepannya kita bisa berjalan bersama, berangkulan dengan rekan-rekan yang belum mendapatkan pendidikan guru penggerak. Nah, nanti tidak ada lagi pelabelan, sehingga saya harapkan teman-teman bisa mengajak semua bergerak untuk bersama dengan cara yang sangat kreatif. Jadi semoga bisa terus berjalan program ini. Saya tunggu di Badung Education Fair 2025. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat pagi Bapak. Dari kelas? Saya dari kelas D. Ini stand kelas D, iya betul sekali. Bisa saya bertunjuk ya? Ya silakan Bapak. Baik, terima kasih. Di sini ada beberapa program dari calon guru penggerak dari angkatan 11 yaitu kelas D.
Baik, yang pertama terkait dengan program-program yang ada, yaitu salah satunya kalibrasi, kemudian ada jus markisa, dan kemudian ada banyak lagi program-program guru penggerak yang akan dilakukan di sekolah masing-masing seperti itu. Nah, selanjutnya ada pun karya-karyanya yaitu terkait dengan ulatan bambu, dan ini terbuat dari bambu, kemudian disalurkan kepada listriknya seperti itu. Jadi lampu. Nah, selanjutnya yaitu ada lukisan kaligrafi. Nah, contohnya kaligrafi beraksara Bali, dan kemudian ada beberapa juga kaligrafi yang ada di sini. Iya, dari karya anak-anak. Selanjutnya ada juga mading aksara Bali. Boleh dilihat silakan. Dan kemudian ada juga mading yang berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan berbahasa Bali. Seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin Bu, karya yang lain? Baiklah, untuk karya yang lain ada pop-up book. Jadi di sini ada pop-up book cerita berbahasa Bali, berbahasa Indonesia, dan berbahasa Inggris. Baik, terima kasih. Ini mungkin dari awal seperti ini, kemudian pop-up-nya seperti ini. Iya. Seperti album itu Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi anak-anak sangat tertarik. Karya siswa. Ini selanjutnya. Nah, jadi seperti ini, bervolume. Ini apa ini Bu? Ini juga pop-up book. Album. Iya. Seperti cerita apa ya? Dongeng ya? Iya, dongeng. Dongeng berbahasa Bali, Indonesia, dan Inggris. Selanjutnya juga ada yang ini. Ini karya anak. Karya anak kelas berapa nih Bu? Ini kelas 10. Kelas 10. Ya, SMA. Oke, baik, selanjutnya ini juga ada karya pop-up book anak-anak. Mungkin bisa dilihat. Iya. Jadi anak-anak benar-benar melukis sendiri, kemudian menceritakannya kembali. Seperti ini. Ya, baik, untuk selanjutnya ada juga tas. Nah, jadi eco voucher juga. Ya, karya anak-anak. Ini juga ada eco brick, ini hasilnya. Berupa pakaian. Iya, ini dijual juga. Harganya berapa? Kalau ini setidaknya dapat 30.000 saja. Cukup. Iya. Harga ekonomis hasil karya siswa. Iya, betul sekali. Nah, kemudian ada ulatan dari bambu juga. Ini souvenirnya berupa kipas. Dan ada pun hasil karya yang lain yang berupa nah, ini word card. Nah, ini flash card. Iya, betul sekali. Nah, untuk penggunaannya, untuk word card ini, nah, jadi ini penulisan aksara Bali. Jadi anak-anak berusaha untuk menjelaskan bagaimana penulisan aksara Bali dalam sebuah kata. Kemudian ada juga flashcardnya. Ini penggunaan aksara Bali dalam setiap hurufnya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Iya. Baik, terima kasih kembali. Selamat pagi. Ya, Bu Jangga. Kami dari kelas C. Dari kelas C, betul. Kira-kira bisa dibantu Pak? Oke, stand kelas C adalah temanya transformasi, di mana ada sifat kami unik, menggunakan konsep ayam sebagai ikonik, di mana ayam dari yang tidak berbulu yang kecil menjadi yang sempurna. Kami berharap dalam proses pembelajaran kami dari yang nol menjadi guru yang profesional ke depannya. Oke. Adapun program-program kami silakan bisa dikunjungi. Ini ada Kamelia, ada kami satelit semuanya. Oke. Ya, program-program dari kami yang bisa Kamelia literasi ya. Ya, Kamel. Ya, ini literasi dari saya. Oke, ini ada juga hasil-hasil program dari siswa, dari kami, program kami dari SD, SMP, dan SMA. Kami kolaborasi, hasil karya kami bisa disilahkan di kunjungan dari teman-teman, silakan. Ini hasil program kami, ini berupa mading kelas, beberapa program, ada poster, ada hasil karya siswa yang semuanya bertujuan untuk peningkatan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Pak satu persatu dari sini Pak. Oke. Apa aja ada yang di depan yang di depan ini kerajinan tangan yang sederhana, kami manfaatkan benda-benda bekas yang mungkin bisa gunakan. Ini dalam proses pendidikan matematika. Nah, ini dalam matematika bisa digunakan.
Selanjutnya ini salah satu yang ikonik dari kami. Kami punya penyedot debu yang bisa dimanfaatkan, ada filternya, bisa nyala dan bisa berfungsi. Bisa silakan dicoba. Ya, ya. Nanti filter debunya ada di sini, bisa debunya ada di sini. Ini salah satu ikonik dari kami. Juga banyak. Ini pohon literasi yang kami, ya pohon ada gini asal sekarang ini rumah adat, maket rumah adat siswa. Kami juga ini ada berupa 3 dimensi pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu, si poster yang nyata, real, bisa digunakan. Seperti itu Bapak. Ini semua karya siswa Bang? Karya siswa kombinasi SD dan SMP. SD dan SMP. Ya. Ya. Kira-kira yang mana nih menonjol Pak karya siswanya yang terbaik menurut Bapak di stand ini? Secara umum baik semua punya tingkatan yang masing-masing. Pada bidang IPA kami tonjolkan bidang teknologi terapan yang bisa digunakan. Seperti itu tadi pada anak SD kami ini sudah cukup bagus bagi kami di anak SD. Seperti itu. Kemudian ini TV-nya ini untuk apa? TV-nya adalah berisi uraian kami. Kami tadi tampilkan hasil kerja kami berupa slide presentasi, cuma wifi-nya mati. Bisa kami tayangkan untuk bisa naikkan kami bisa di scan barcode, saya hidupkan di sini. Oke, slide presentasi kami. Ya betul. Asing CGP. Oke. Sementara cukup sekian. Ini deretan program dari kami CGP yang bisa di scan barcode. Kami hasil program kami, program unggulan dari masing-masing CGP. Oh, itu ada barcode-nya. Ya. Isinya apa? Barcode itu yang di atas barcode refleksi, yang di bawah barcode aksi nyata. Bisa di scan, bisa langsung ke YouTube masing-masing. Oh, di scan langsung dia beralih ke YouTube masing ya. Kami channel YouTube bisa di depan sebagai contoh, YouTube-nya di bawah bisa aksi nyata kami. Terima kasih. Oke. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Karya-karyanya dapat menginspirasi teman-teman CGP yang lain. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih sudah kembali berkunjung ke stand kami. Ya, kenapa kalau dilihat dari struktur program, kebetulan di sekolah saya itu kita sekolahnya satu atap. Bayang ya, satu atap ada TK. Selamat pagi. Bisa dijelaskan Pak, stand kelas A, kira-kira karya apa aja yang dipajang untuk kegiatan panen karya ini? Oke, untuk panen karya di kelas A, kita ada beberapa hasil karya dari siswa. Yang Riki, kebetulan siswa anak Riki di SMP 5, ada baju yang dibuat dari barang-barang bekas, ada karung goni, dihias oleh anak-anak sendiri. Kemudian ada beberapa lagi dari kerajinan anak-anak di SD, dari teman-teman kita juga. Kemudian untuk yang iki, pohon literasi, polisi Gema. Ini dari SD 4 Dahlia Cantik kalau tidak salah Riki, dari teman kita membuat pohon literasi. Jadi anak-anak akan membaca di sini, mereka bebas memilih buku yang disediakan di sini dan buku ini akan diganti secara berkala. Buku-buku ini karya siswa atau bagaimana? Enggak, buku-buku ini memang disediakan di perpustakaan. Jadi untuk lebih menarik minat baca anak-anak, dibuatkan sebuah pohon literasi yang disediakan buku-buku yang memang menarik untuk anak-anak kelas 2. Kemudian ini ada beberapa dari karya anak-anak di SD, ini di SMP 5. Ini apa nih kira-kira Pak? Ini tentang apa ya namanya, sejarah ya sejarah penyebaran gini, apa namanya, sejarah-sejarah di dunia. Mungkin ada beberapa Riki. Kemudian ini ada sabun dari SMK Petang, ada sabun cuci tangan, kemudian ada sabun mandi, ada juga produk berupa lilin. Dan ini produk apa namanya, penyedot debu. Penyedot debu. Bisa nyala aja Pak? Kalau ini perlu dicolokkan dulu, colok dulu sama listrik. Yang bisa nyala ini Ki. Ini alat sapu sederhana, dibuat dari dinamo. Kemudian kalau dipasang karetnya, dinyalakan, ini akan menarik sendiri. Untuk menyapu gitu. Iya. Terus pembuangannya kemana nih Kak? Ditampung dulu, mandut, jadi dibuang. Ya. Itu karya siswa. Iya, karya siswa. Kemudian ada lagi Pak?
Kemudian ini dari SMP 5 juga, menurut teman ini adalah kerjasama mereka dengan Green School, jadi tentang pengolahan sampah. Jadi ada pertukaran siswa antara SMP 5 di sini dengan Green School. Itu tulisannya tentang pesan mungkin Pak? Ya, pesan untuk menjaga kelestarian alam. Kemudian program yang kira-kira menarik di sini dari teman-teman CGP apa Pak? Ya, kalau Riki kebetulan di kelas siang ada Dimun kita ambil nih ke efek siswa, kebetulan ada mentornya di luar. Efek siswa nih ke ya itu tentang apa ekstrakurikuler fotografi. Nah, itu di SMA Petang ada teman yang mengadakan ekstrakurikuler fotografi untuk anak-anak. Luar biasa sekali Pak. Mungkin ada lagi yang lain? Sudah. Sudah semua? Ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak E. Selamat pagi Pak E. Terima kasih banyak. Swastiastu, selamat datang. Ya, Bapak Ibu akan mengevaluasi. Nih, silakan. Baik. Terima kasih. Selamat datang di stand B. Diawali dengan selamat datang, kami menyiapkan hasil produk siswa kami dari ekstrakurikuler Tata Boga, perwakilan dari SMP Negeri 1 Kuta Utara. Ada jamu sebagai minuman tradisional, dan ada juga jajanan Nagasari atau sumping. Ya, ini juga kue tradisional yang diproduksi oleh anak-anak ekstrakurikuler Tata Boga atau dikenal dengan Pawon Sakura dari SMP Negeri 1 Kuta Utara. Dan ada souvenir juga untuk teman-teman pengunjung yang datang, boleh ambil free. Boleh, silakan. Ya. Selamat datang, mari langsung. Selamat datang di stand kami. Ini semua adalah hasil karya siswa dari berbagai sekolah yang tergabung di kelas B. Kami ada dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Lebih banyak di kami adalah mengangkat tentang literasi. Terbukti dari beberapa program aksi nyata teman-teman yang sudah terpajang. Kami di sini sepakat untuk mengangkat literasi karena penting sekali literasi, khususnya untuk generasi masa kini yang kita tahu bersama lebih banyak waktunya dihabiskan dengan gadget. Mari silakan, ini adalah hasil karya siswa berupa ogo-ogo. Kemudian di sini hal yang menarik ini adalah tentang matematika. Bagaimana matematika yang ditakuti anak-anak menjadi mata pelajaran yang menyeramkan, tetapi kita buat se-enjoy mungkin itu di ranah SMA. Jadi dikemas dalam berbagai macam permainan. Jadi ini adalah mat ya, dibuat dalam bentuk ular tangga, tetapi ini adalah untuk memancing matematika berhitung mereka, seperti itu. Kemudian ada bagaimana kita mendekatkan matematika, jadi dibuat ya rumus-rumus buku ya pop up untuk matematika, seperti itu. Kemudian ini ada hasil karya pengolahan sampah, barang yang tidak berguna yang kita lihat sebagai sampah tapi bisa kita olah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Oke. Selanjutnya di sini kembali lagi literasi, banyak sekali di sini buku yang dipakai untuk literasi di SD, dan juga ini ada hasil karya siswa ya, kembali lagi untuk meningkatkan literasi, dibuat dalam bentuk pop up. Ini karya siswa, jadi dibuat semenarik mungkin sehingga mereka tertarik untuk membaca. Apa namanya itu? Pop up book. Oh, pop up book. Iya, jadi banyak sekali jenisnya. Binatang ya, ini untuk ranah SD. Ya. Baik, selanjutnya sama dengan konsep pop up book, tetapi ini untuk di jenjang yang lebih tinggi. Mereka akan membuat pop up book itu terkait dengan materi. Kalau tadi hanya berupa cerita, tetapi ini adalah materi. Jadi mereka belajar, tetapi menarik begitu. Jadi sebenarnya ini materi, ini isinya materi, tetapi dibuat. Kebetulan yang ini adalah tentang sejarah, ada latar belakang revolusi. Jadi sebenarnya semua materi, semua pelajaran bisa. Kalau ini tentang agama, pelajaran agama. Jadi dia dibuat ada semenarik mungkin ya. Ya, jadi ini nah, ketika dia ditarik ya kan. Ya, ini anak-anak. Ini anak-anak yang buat. Anak-anak yang buat. Oke, lanjut ada apa lagi? Tadi olah sampah. Kemudian ini di SD mereka P5-nya menganyam. Ya, ini keben, ya budaya ya dikenalkan, dan jujur tidak semua orang bisa kan yang seperti ini. Keterampilan khusus dan harus telaten. Oke, ini masih sama dengan literasi. Kemudian ini hasil olahan sampah jadi dari pipet, bisa dibuat juga berbagai macam bentuk besek. Kemudian ini juga memanfaatkan barang bekas, ada tas.
dari koran. Oke. Selanjutnya di sini ini ada ekoenzim di bagian depan. Ya. Oh bukan, ekoenzim jamunya di depan. Ya. Ini ekoenzim ini banyak banget ya manfaatnya. Kalau mau sebenarnya untuk keramas bagus. Untuk obat gatal bisa. Tetapi kalau yang umum kita pakai adalah untuk menjernihkan air, kan mengembalikan pH lingkungan seperti itu. Kadang kan kalau kita lihat orang menuangkan ekoenzim di danau, di sungai seperti itu. Karena ini alami. Oke, yang lainnya masih seperti tadi kita lebih fokus di literasi. Ternyata teman-teman kami ya, ini lagi buku karya dari siswa. Ya, tetapi lebih sederhana dia karena ini di jenjang SD. Ya. Itu gambar apa itu? Yang ini, oh ini adalah lukisan anak-anak. Oke. Ya, ini yang punya anak SMP. Ya, sudah seperti itu hasil karyanya. Oke, demikian sekilas tentang stand kami di kelas B. Terima kasih sudah berkunjung. Selamat pagi. Ini kelas apa punya? Kami dari kelas I. Kelas I. Kelas I impian. Bisa dijelaskan Bu apa aja karya siswa dari Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk karya siswa yang kami pamerkan untuk hari ini, yaitu hasil kerajinan dari siswa dari SD, SMP, dan SMK. Di sini ada tas dari tutup botol, terus ini juga hasil karya siswa. Ada kalender dari siswa juga, siswa SMP. Ini yang ada dinamonya itu dari siswa kelas 6 SD. Selanjutnya di sini juga ada buku untuk literasi. Buku literasinya ini dari jenjang SD, SMP, dan SMK juga ada. Ini ada pohon mentimun karya dari siswa SMK Negeri 1 Petang. Nih. Terus ini seledri hidroponik karya SMK Negeri 1 Petang juga, sama pupuk organik. Terbuat dari apa? Saya buat petangnya. Pupuk cair organik terbuat dari sayuran. Dari sayuran. Ya. Itu aja sih, Niki. Pupuk porang. Tapi di sini karya-karyanya selain ada karya siswa literasi, karya-karya apa namanya? Sayur-sayuran, ya. Karena pertanian. Ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya. Atas kebersamaannya sekali lagi terima kasih. Ya. Terima kasih. Lekas bergerak dan selalu